Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita melaksanakan ibadah perjamuan Kudus Paskah dalam rangka menghayati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus untuk menebus dosa manusia. Ibadah perjamuan kudus kali ini menggunakan sarana perjamuan yang berbeda dari biasanya dan dilakukan di rumah-rumah sesuai himbauan pemerintah, PGI, dan Majelis Agung GKJW untuk mengurangi physical distancing. Gereja berharap jemaat bisa memahami secara dewasa perubahan ini sehingga ibadah kita bisa berjalan dengan lancar, hikmat, dan penuh kekudusan. Jemaat dipersilakan berdiri dan kita akan membuka ibadah dengan kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 454 ayat yang pertama. Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapa-Ku, kunaikan doa padanya sehingga yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama pada saat ini membangun ibadah dalam ibadah Jumat Agung, sekaligus kita mengadakan perjamuan Kudus Paskah. Untuk itu, marilah kita menyatukan hati menghadap Tuhan, dan hendaklah di dalam hati kita senantiasa mengucap demikian, bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi, yang senantiasa cinta kasih-Nya nyata kekal selamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini dengan segala keprihatinan dan kerendahan hati, marilah kita mengenang kesengsaraan dan wafat Sang Kristus oleh karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Bersamaan dengan pencobaan dan tantangan hidup yang sedang kita hadapi, marilah kita meneladan Sang Kristus yang telah terlebih dahulu berkenan menderita bagi kita. Dia selalu menguatkan kita dengan sabdanya yang demikian, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes 15 ayat 13. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 170 bait yang pertama. Kepala
Jemaat yang terkasih di dalam Kristus, marilah kita bersama membaca merenungkan firman Allah yang terambil dari Yohanes 19 ayat 1 sampai 6. Namun sebelumnya, marilah kita bersama-sama berdoa memohon tuntunan Tuhan. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam Kristus Yesus, segala puji dan hormat kami naikkan kepadamu. Ya Bapa, pada hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu, akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi kami semua, melayakkan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berkatilah Bapak Pendeta yang akan menguraikan firman-Mu ini Tuhan, sehingga apa yang dilakukan, apa yang diucapkan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Demikian Tuhan doa kami, biarlah kami hari ini siap mendengarkan dan membaca firman-Mu. Amin. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah Dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan Dia jubah ungu, dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa Dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat Dia, berteriaklah mereka, "Salibkan Dia! Salibkan Dia!" Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil Dia dan salibkan Dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di Jumat Agung, di saat kita bersama-sama menghayati akan makna pengorbanan Tuhan Yesus, kita diajak menghayati dari Injil Yohanes 19 ayat 1 sampai 6 tadi. Dan dalam perenungan ini saya mengambil tema pengambilan keputusan di tengah tantangan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah tantangan, pengambilan keputusan ibarat memakan buah simalakama. Artinya, dimakan ibu mati, dan jika tidak dimakan, bapak mati. Dengan adanya tantangan membuat kita berada dalam pilihan yang sulit, kondisi yang serba salah, dan situasi di mana hanya ada keadaan yang tidak enak. Sehingga pada akhirnya seolah-olah kita terperangkap di jalan yang buntu, yang membuat kita tidak berdaya dan akhirnya menyerah. Situasi inilah yang dihadapi juga oleh Pilatus. Atau juga kalau kita mau menghayati lebih dalam, sebagaimana juga dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus juga seolah-olah tidak berdaya pada permainan jahat orang-orang Yahudi dan imam
imam kepala. Untuk menyingkirkan Yesus, mereka senantiasa mempunyai tujuan jahat, sehingga terjadilah peristiwa Tuhan Yesus diejek, dihina, bahkan dicambuk, diludahi. Semuanya adalah demi penyelamatan kita semuanya. Itu yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Diperhadapkan pada tantangan, tetapi langkah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah dalam keadaan tenang. Sekalipun hal terberat harus mendera dia, tetapi ia tetap dalam ketenangan karena tahu apa yang dialaminya adalah melakukan kehendak Bapa di surga. Berbeda dengan Pilatus, ia tidak mau tahu ketika tantangan ada di depannya berhadapan dengan orang-orang Yahudi. Selaku gubernur, ia tidak mengambil langkah sebagaimana tanggung jawab yang ia harus lakukan. Sehingga secara ringkas, Pilatus melepaskan Tuhan Yesus untuk disalibkan. Sebagaimana kita mendengar di ayat yang ke-6 tadi, ambil dia dan salibkan dia. Pilatus juga mengatakan, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Di tengah-tengah dilema mengambil keputusan ini, nampak Pilatus mengambil langkah hanya untuk kepentingannya sendiri. Pilatus yang seharusnya memilih kebenaran, tetapi ia diperhadapkan antara kebenaran atau kedudukan, antara suara hati atau kepentingan diri pribadi. Pilatus tahu Tuhan Yesus tidak bersalah, tetapi Pilatus tidak berdiri pada kebenaran, tidak berdiri pada suara hati, tetapi hanya untuk kedudukan dan kepentingan pribadi. Ia yang mempunyai kekuasaan, ternyata itu diambil alih oleh orang-orang Yahudi dan imam-imam kepala tanpa dia mempunyai kekuatan apapun. Sehingga ia bisa merasakan bahwa dia telah dikuasai oleh kejahatan yang tanpa nalar, yang telah diperbuat oleh orang-orang Yahudi. Dan ia memilih membebaskan Barabas yang jahat daripada membebaskan Tuhan Yesus. Di tengah tantangan, seseorang dapat mengkhianati kebenaran yang sudah diketahuinya. Berbeda dengan apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus diperhadapkan tantangan, ia tetap tenang. Walaupun diejek, dihina, ditampar, ataupun dipermalukan, bahkan diperlakukan dengan kejam, sekalipun Tuhan Yesus tidak bersalah, ia tetap dengan tenang menghadapinya. Ia dikambing hitamkan, tetapi apa yang diperbuat adalah demi keselamatan kita semua.
Ia yang tidak berdosa, mati ganti kita yang berdosa. Sikap Yesus inilah, saudara-saudara yang terkasih, menjadi teladan bagi kita di tengah tantangan saat ini untuk mengambil keputusan dengan benar. Terlebih di tengah tantangan wabah COVID-19, kita pun diperhadapkan untuk memilih langkah untuk keselamatan orang banyak. Ataukah kita sembrono dengan berbagai asumsi yang ada di benak kita demi pembenaran kita sendiri? Pengorbanan Tuhan Yesus Kristus menjadi teladan bagi kita, sehingga ketika pemerintah, PGI dan Gereja Kristen Jawi Wetan menghimbau kepada kita semua untuk bersama-sama menghadapi tantangan ini, maka pembelajaran dalam keteladanan Tuhan Yesus demi keselamatan umat manusia, demi keselamatan orang banyak, tentu kita akan berpijak pada kebenaran yang kita lakukan. Kita harus mengambil keputusan yang tepat demi keselamatan banyak orang, sebagaimana Tuhan Yesus yang telah berkorban untuk keselamatan kita semua. Kiranya dalam perjamuan kudus Paskah ini menghantar pada langkah-langkah benar kita, sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan bagi kita. Amin. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Dan kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita ucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, umat Allah yang telah ditebus dalam kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyerahkan persembahan Jumat Agung kita dengan memuji dari Kidung Jemaat nomor 35 ayat 1, tercurah darah Tuhan. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat
yang dikasihi Tuhan, di dalam ibadah Jumat Agung ini kita bersama-sama hendak memasuki pelayanan perjamuan kudus yang sudah disiapkan. Jumat Agung merupakan perayaan yang sangat penting, sebab di hari ini Kristus telah rela mati demi kehidupan gerejanya. Dia yang sedang disiksa, Dia yang sedang menderita, dan karena kesengsaraan yang amat sangat itu, hingga Dia berseru, "Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Itu semua tak lain karena dosa kitalah yang sedang ditanggungnya. Maka saat ini kita sebagai gerejanya akan bersatu dengan kesengsaraannya dan kematiannya, bersatu dengan tubuh dan darahnya, agar nyatalah seperti yang diucapkan Rasul Paulus di dalam Roma 6 ayat 5. Jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, menghayati perjamuan, marilah kita masuk dengan suasana bernyanyi bersama Kidung Jemaat 35, bait yang keempat. Sejak ku pandang salibmu dengan iman teguh, kasih-Mulah ku puji terus seumur hidupku. Seumur hidupku, seumur hidupku, kasih-Mulah ku puji terus seumur hidupku. Saudara-saudara, saat ini marilah kita datang hampiri meja perjamuan untuk menerima anugerah-Nya yang telah dinyatakan kepada kita melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Sekali lagi, marilah kita menyesali dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, agar kita dilayakkan untuk menerima tubuh dan darah-Nya. Marilah kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29, bait yang pertama. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Marilah kita bersama-sama berdoa menyatukan hati menghadap Tuhan.
diberikan kepada para muridnya sambil bersabda, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan karena kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku dan pengharapan akan kedatangan." Cinta kasih itu telah dinyatakan, ini terimalah. 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 Kini semuanya telah tersedia. Maka sekarang makanlah. Setelah makan roti bersama dengan para murid, Tuhan Yesus mengangkat cawan, menuangkan anggur, dan diberikan kepada para murid dan juga kepada saudara-saudara. Sambil berfirman, "Terimalah dan minumlah. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku dan pengharapan akan kedatanganku." Darah yang kudus yang tercurah diberikan juga bagi saudara-saudara. Terimalah. 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 Dan ini semua telah tersedia. Maka sekarang minumlah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah sekarang kita undur dari perjamuan kudus, dari meja perjamuan kudus ini dengan sukacita, sambil mengingat firman Tuhan yang demikian, "Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup di dalam iman, dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sukacita yang terjadi saat ini adalah berkat Tuhan, dan oleh sebab itu ungkapan sukacita kita mari kita wujudkan dengan persembahan syukur perjamuan kudus Paskah yang kita barengi dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 169 bait pertama. Memandang salib Rajaku yang mati untuk
kita bersama-sama satu hati di dalam doa syukur, doa syafaat yang nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu, dan itu adalah besarnya cinta kasih-Mu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Kini kami dapat menghayati berkat yang demikian besar melalui perjamuan kudus Paskah, dan itulah yang memperbaharui kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati kami, menguduskan kehidupan kami, memperbaharui langkah-langkah kami. Melalui perjamuan kudus Jumat Agung ini, kami merasakan campur tangan-Mu dalam kehidupan kami untuk mengubah setiap hal yang terjadi di situasi seperti sekarang ini. Kami mengucap syukur kepadamu dengan menghaturkan seluruh persembahan kami. Berkatilah dan kuduskanlah sehingga seluruh persembahan yang kami haturkan saat ini, yang kami himpun bersama-sama di rumah kami masing-masing, semuanya kiranya berkenan di hadirat Tuhan, dan untuk akhirnya nanti kami dapat kumpulkan kembali melalui kegiatan pelayanan gerejawi dan demi kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, melalui perjamuan kudus Paskah ini, kiranya kami dalam kebersamaan menghadapi tantangan hidup, kiranya kami tetap dimampukan berjalan di jalan yang benar, terlebih di situasi dan kondisi bangsa negara kami yang terkena wabah virus COVID-19 yang terjadi hingga saat ini, bahkan juga negara-negara lain yang juga mengalami penderitaan yang sama, mengalami tantangan yang sama. Kiranya kami sebagai warga negara Indonesia senantiasa taat terhadap peraturan pemerintah, anjuran dari PGI dan ataupun melalui Majelis Agung Gereja Kristen Jawi Wetan, sehingga kami semua mampu untuk ikut memangkas perkembangan virus COVID-19 yang pada akhirnya Tuhan, kami semua beroleh keselamatan karena pertolongan dan campur tangan Tuhan. Kami yakin kuasa kasih-Mu tercurah atas bangsa dan negara kami. Berikan kepada kami semua kesabaran, roh hikmat kebijaksanaan, agar di dalam menyikapi segala bentuk tantangan yang ada, kami tetap satu hati, tetap dalam ketenangan, yang pada akhirnya semua teratasi hanya karena campur tangan Tuhan. Di tengah situasi seperti sekarang ini, biarlah persekutuan gereja kecil yang ada di rumah masing-masing warga jemaat tidak mengurangi kekuatan ikatan persekutuan kami sebagai gereja Tuhan, yang pada akhirnya Bapa, kekuatan batin kami dalam menyatukan hati dalam ungkapan doa, Tuhan sempurnakan dan Tuhan berkati. Inilah doa permohonan kami, semuanya kami serahkan dalam kuasa kasih-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan. Saling layanilah antara satu dengan yang lain dalam kasih. Dan ingatlah selalu firman Tuhan hari ini, bahwa dengan mengenang dan menghayati wajah Kristus yang tersalib, itu akan membuat kita semakin tabah dalam menghadapi penderitaan hidup yang sedang kita alami, dan mampukan kita menjadi lebih bijaksana dalam menilai makna hidup pemberian Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai saudara-saudara. Kita bernyanyi mengakhiri ibadat ini dengan pujian Kidung Jemaat 183 bait yang kedua. Salibmu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terberikan, di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lahir, insan bernoda kini berseri, teruras darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari. Terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Allah Bapa sumber segala anugerah, Tuhan Yesus sumber segala kasih karunia, dan Roh Kudus sumber segala penghiburan, senantiasa menyertai, memberkati, dan mendewasakan saudara-saudara sekalian, kini dan selama-lamanya. Amin.